Markus di YouTube channel Sekolah Mahanaim pada waktu mendengarkan atau mengikuti renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Markus berharap Bapak, Ibu, anak-anak semua bisa dalam keadaan sehat. Oke? Sebelum kita mau dengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih buat pagi hari yang indah yang Kau berikan buat kami, Tuhan. Bahkan terima kasih buat hati yang terus, Tuhan, bergelora semangat untuk menjalani hidup hari lepas hari di tengah-tengah masa pandemi, Tuhan. Hari-hari ini, Tuhan, kami mau dengar firman-Mu, Tuhan. Berikan, Tuhan, rema firman-Mu, Tuhan. Urapi hamba-Mu, Tuhan, dalam waktu ke depan ini. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami syukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita pada Amsal. Amsal 24 ayat 10. Amsal 24 ayat 10. Kalau sudah ketemu, katakan sama-sama dengan saya, boom. Amsal 24 ayat 10, firman Tuhan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Pagi hari ini anak-anak Markus mau mengajak kita sama-sama belajar firman Tuhan, yaitu di Amsal 24 ayat 10. Ada yang namanya masa kesesakan, ya, ada yang namanya masa kesesakan. Lalu ada yang namanya posisi tawar hati. Ada yang namanya posisi hati itu tawar hati. Dan ada yang namanya kekuatannya mengecil. Jadi masa kesesakan, ya, akan datang atau sudah terjadi saat ini, ya, yang disebut juga mungkin masa pandemik. Kita harus punya yang namanya kekuatan yang besar. Dengan cara kita nggak boleh tawar hati. Nah, apa itu tawar hati? Tawar hati itu adalah ungkapan dalam bahasa Indonesia yang menunjukkan sebuah keadaan tidak bersemangat, tidak punya kemauan, keberaniannya hilang, artinya hidupnya takut-takut aja terus, kecewa, dan putus harapan. Bayangkan anak-anak dan Bapak Ibu, kalau hari itu kita mendapati diri kita 5 hal ini ada pada hidup kita. Gak semangat, gak ada kemauan, ya, takut, gak punya keberanian, kecewa, putus harapan. Apa jadinya hari itu? Coba renungkan. Karena itu anak-anak semua, teman-teman, Bapak Ibu rekan kerja, tanam di hati dan di pikiran kita sepanjang hari ini. Kita gak boleh punya hati yang tawar. Terus seharusnya bagaimana, Sir? Kita harus memiliki hati yang penuh dengan rasa. Ada rasa manis, ya, manis dan manis serta manis. Jadi nggak ada pahit, nggak ada asam, ya. Nah, makanan tawar itu nggak enak, ya kan? Nggak ada rasanya tuh. Gak ada rasa asinnya, manisnya, asamnya, bahkan gak ada pahit, ya, hambar. Ya, bayangkan kalau makan kayak begitu di mulut, mungkin seperti kayak di galeri-galeri Master Chef, ya, ketika chef-chefnya itu mencoba ini, ya mungkin itu kalau jadi kayak ada yang kasinan, ya, dibuang, dilepehin. Tapi ada lagi yang dia nggak ada rasanya, nggak punya rasa. Maksud Markus
kita di tengah-tengah masa kesesakan ini, untuk supaya punya kekuatan yang besar, maka hatimu, sikap hidup kita harus punya rasa, ya, rasa manis, manis dan manis. Ada orang yang bilang, rasanya nggak manis nih minuman ini. Lu lihat gua aja, ntar pasti jadi manis deh. Itu ungkapan yang sangat bagus dan memotivasi. Saya senang gitu kalau ketemu dengan orang-orang seperti ini, seperti itu ya. Nggak manis nih, lu lihat gua aja, nanti pasti manis deh. Itu betul-betul orang-orang yang punya berpikiran positif dan punya rasa. Nah, apa sih yang membuat hidup itu nggak punya rasa? Nah, balik lagi kayak tadi, ya, tawar hati itu, yaitu apa? Ya, kehilangan passion, nggak punya semangat, terus juga kecewa karena harapan-harapan tidak tercapai, tidak antusias, dan menjalani rutinitas yang menghasilkan kebosanan dan kejenuhan. Dan yang terakhir, nggak punya lagi yang namanya greget. Ya. Kalau dari semua ciri-ciri ini, ya, ada pada kita, aduh, hari itu ya, itulah kondisi hati kita, tawar hati, atau hidup kita hari itu gak punya rasa, nggak bisa dinikmati, ya. Jadi kalau ketemu dengan dia, mukanya mesem aja, mukanya cembetut aja. Siapa yang mau ketemu orang kayak begitu? Nggak boleh. Jadi kita harus tetap punya optimis, semangat, punya keberanian, gak boleh bosan. Nah, dalam Alkitab, ya, dalam hal ini Paulus menyadari bahwa ketika dia merasa ditolak dari orang-orang, ya, di mana mereka ini diberitakan Injil, juga ada orang-orang yang kesan awalnya tulus memberitakan Injil, tetapi licik dan memasukkan firman untuk kepentingan sendiri, maka kondisi-kondisi tersebut bisa mengakibatkan hati Rasul Paulus menjadi tawar hati dan tidak punya rasa. Tapi Paulus itu tahu betul dari siapa dia dipakai oleh Allah. Paulus sadar dan tahu betul bahwa ia menerima tanggung jawab dan memberitakan Injil dari Tuhan sendiri, dan kekuatannya pun datang dari Tuhan. Hal-hal inilah yang membuat Paulus tidak mudah tawar hati dalam melakukan tanggung jawabnya. Kekuatan dan pertolongan Allah itu seperti terang yang terbit habis gelap. Ya. Ada pengharapan dalam Allah yang meneguhkannya. Nah, kondisi-kondisi yang hatinya tawar atau hidupnya gak punya rasa, bisa aja loh kita alami, kamu dan saya bisa alami. Tapi kalau kita bersandar pada kekuatan dan pertolongan Allah, mari kita percaya sekali lagi bahwa kita bisa kok memiliki rasa dalam melakukan sehari-hari, ya, apalagi dalam pelayanan. Dan apapun yang kita lakukan, apalagi dengan mengingat bahwa yang kita lakukan sepanjang hari itu adalah semata-mata untuk Allah saja. Bukankah itu sesuatu tujuan yang sangat mulia dan baik? Kalau setiap hari kita setting pikiran kita, hati kita, begitu kita bangun dari tempat tidur kita, kita bilang, Tuhan, aku punya rasa seperti yang Kau mau. Rasanya manis, manis dan manis, ya, sehingga hidup kita jadi berkat. Karena itu Sobat Agus mengajak sekali lagi, mari motivasi dirimu, tetap punya semangat, punya kemauan, punya greget dan berani. Itu yang membuat hidup kita akan berbeda. Itu yang membuat di masa kesesakan, seperti firman Tuhan katakan sama-sama, firman Tuhan katakan tadi, Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati,
pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Berarti kalau pada masa kesesakan kekuatannya mesti besar, syaratnya apa? Tidak boleh tawar hati, dan tidak boleh hatinya nggak punya rasa. Harus punya rasa. Rasanya cuma satu, manis, manis, manis. Oke, Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan, kami percaya Tuhan, ketika kami membangun suatu pemikiran Tuhan, seperti kami lihat sekalipun Rasul Paulus mengalami penolakan ketika dia pelayanan dalam rutinitasnya Tuhan, itu tidak membuatnya menjadi lemah, tapi dia tetap menguatkan hatinya, memotivasi dirinya bahwa semua kekuatan dalam melayani menginjil itu daripada Tuhan. Apalagi Tuhan, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus semata-mata hanya untuk menyenangkan hatimu. Tuhan, pagi hari ini apapun yang kami lakukan, mulai dari hal-hal kecil, Tuhan, kami mau lakukan itu semua karena untuk menyenangkan hatimu Bapa, karena kami anak-anak. Dan kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami di masa kesesakan seperti ini untuk membuat kekuatan kami besar, karena kami punya hati yang memiliki rasa manis, manis, manis. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.